Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi peranan dan perilaku organisasi untuk semua manajer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri Melda Warulu dengan NIM 1112221 dan selanjutnya Aisyah Wahyu Ananta dengan NIM 111221002. Di mata kuliah ini kita diampu oleh Ibu Dia Arianti dengan matkul perilaku organisasi. Kita akan membahas tentang konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bagaimana cara setiap orang dan kelompok bertindak atau berperilaku di dalam organisasi serta pengaruh-pengaruhnya terhadap tindakan. Selanjutnya tentang definisi perilaku organisasi. Nah, definisi perilaku organisasi ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama perilaku organisasi adalah cara individu dan kelompok berinteraksi dan berkomunikasi di tempat kerja. Terus yang kedua termasuk norma, nilai, dan budaya organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang norma organisasi. Norma organisasi ini adalah aturan, standar, dan prosedur yang mengatur perilaku dan interaksi anggota dalam suatu organisasi. Norma ini membantu memastikan bahwa semua orang bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Norma adalah standar perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi. Contoh norma organisasinya adalah waktu masuk kerja atau keluar kantor, dan cara berkomunikasi dengan rekan kerja dan lain-lainnya. Terus selanjutnya tentang nilai organisasi. Nilai adalah keyakinan yang dipegang oleh anggota organisasi. Contoh kerja keras, integritas, dan inovasi. Nilai organisasi untuk semua manajer adalah mengambil inisiatif untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, ini termasuk mempromosikan budaya dan inklusif, memupuk lingkungan kerja yang positif, dan memastikan bahwa semua karyawan merasa dihargai dan didukung. Manajer juga harus berkomitmen untuk mempromosikan dan mempraktikkan praktik bisnis yang etis dan bekerja untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya kita membahas tentang budaya organisasi. Budaya organisasi ini merujuk pada nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang dibagikan oleh anggota tim di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, ini mencakup cara kerja komunikasi dan interaksi tim, serta nilai dan sikap yang dipegang oleh perusahaan. Budaya organisasi dapat mempengaruhi produktivitas, retensi karyawan, dan kepuasan karyawan, sehingga penting bagi organisasi untuk mempromosikan budaya yang positif dan sehat. Nah, selanjutnya membahas tentang apakah peranan manajer dalam sebuah organisasi. Secara umum, tugas seorang manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi. Manajer juga harus memahami sistem kerja, mengetahui cara menyusun perencanaan, mengorganisasikan, memecah masalah, mengambil sebuah keputusan, dan bertindak dengan cepat dan tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aisyah Wahyu. Pentingnya memahami perilaku organisasi bagi manajer. Memahami perilaku organisasi sangat penting bagi manajer karena memungkinkan mereka untuk lebih memahami bagaimana tim mereka berperilaku, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial, mempromosikan budaya kerja yang positif, dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja secara efektif menuju tujuan yang sama. Metode pembentukan perilaku organisasi. Perilaku organisasi terbentuk melalui interaksi antara individu atau organisasi, serta pengaruh faktor-faktor eksternal seperti budaya, norma-norma sosial, dan struktur organisasi. Beberapa metode yang dapat mempengaruhi pembentukan perilaku organisasi meliputi 1. Komunikasi, 2. Kebijakan dan prosedur, 3. Kompensasi dan penghargaan, 4. Kepemimpinan, 5. Budaya organisasi, 6. Struktur organisasi, 7. Pengembangan organisasi, 8. Pengukuran dan penilaian.
Manfaat manajer mempunyai landasan yang kuat dalam perilaku organisasi. Suatu organisasi memperoleh banyak manfaat ketika para manajernya mempunyai landasan yang kuat dalam perilaku organisasinya. Misalnya, manajer memahami dampak organisasi dari perilaku individu dan kelompok. Manajer lebih efektif dalam memotivasi bawahannya. Hubungan antara manajemen dan karyawan membaik. Manajer dapat memprediksi, mengendalikan, dan memengaruhi perilaku karyawan dengan lebih baik. Organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang efisien. Prinsip-prinsip organisasi bagi manajer. A. Mengidentifikasi dan mempromosikan perilaku positif. B. Menciptakan budaya tempat kerja yang positif. C. Memotivasi karyawan untuk menunjukkan perilaku yang sosial. D. Identifikasi penyebab perilaku antisosial. E. Menilai kemungkinan respons karyawan. Dan F. Sebelum memulai perubahan organisasi. Kesimpulannya, berikut adalah beberapa kesimpulan penting untuk dipertimbangkan. 1. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat di antara anggota tim. 2. Keterampilan kepemimpinan yang kuat. Seorang manajer yang baik harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat, termasuk kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim, menetapkan tujuan yang jelas, dan umpan balik yang konstruktif. 3. Budaya kerja yang positif. Menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif dapat meningkatkan produktivitas, retensi, dan kepuasan karyawan. 4. Fokus pada pelanggan. Prioritaskan kepuasan pelanggan sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Dalam membuat kesimpulan ini, kami dapat mempromosikan perilaku organisasi yang positif dan memastikan bahwa tim bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi.